Halo Sobat YouTube, balik lagi di channel Klise Film, channel yang mereview film dari dalam dan luar negeri sesuai permintaan Anda tentunya. Oke, di video kita kali ini kita akan mereview film yang bergenre kriminal misteri yang menceritakan 4 orang pesulap handal yang menjalankan sebuah misi dari seseorang yang mereka sendiri tidak mengetahuinya. Siapa dan apa sebetulnya misi yang mereka lakukan, dan apakah mereka akan berhasil melakukan misi itu dengan baik? Oke, kita akan simak review filmnya berikut ini. Kisah dimulai dari seseorang yang memakai jaket hitam misterius yang merekrut 4 orang pesulap, yaitu Daniel yang ahli dalam bermain kartu, Henley yang ahli dalam permainan yang sangat berbahaya, Jack Wilder yang ahli dalam kecepatan tangan, dan yang terakhir adalah Merritt yang ahli dalam menghipnotis seseorang. Mereka tidak tahu apa dan siapa orang misterius yang mengundang mereka untuk masuk ke dalam suatu misi tertentu. Semuanya dibuat dan direncanakan secara detail selama 1 tahun. Sampai akhirnya mereka dipertemukan dalam satu ruangan dan mengenal satu sama lain. Dan inilah Now You See Me. Setelah itu seorang pemilik salah satu perusahaan asuransi yang terkenal di kota tersebut. Pertunjukan pertama dengan tema merampok bank dilakukan dengan memanggil seseorang secara acak, dengan melempar bola-bola kecil dan jatuh pada seorang laki-laki dari Prancis yang memiliki rekening tabungan di bank Prancis tersebut. Kepala orang tersebut dipasang sebuah teletransporter yang dapat mengirim orang tersebut ke bank Prancis, kemudian menaruh sebuah kartu yang sudah ditandatanganinya ke dalam brankas tersebut. Hal ini sebagai bukti bahwa orang tersebut benar-benar datang ke bank itu. Dengan trik sulap, pria itu sampai di brankas tersebut dalam sekejap mata, dan dia menaruh kartu yang sudah ditandatangani tadi dan tiketnya ke dalam tumpukan uang. Setelah dia menekan tombol di helm teletransporternya, tiba-tiba saluran udara menyedot semua uang sampai akhirnya uang dalam brankas itu ceritanya terkirim ke Las Vegas dan dibagikan kepada semua penonton yang hadir. Seperti hujan uang, seperti itulah pokoknya. Tentu saja kejadian tersebut membuat heboh seluruh penonton dan juga pihak kepolisian Las Vegas serta pihak Prancis. Untuk itu, Dylan mendapatkan tugas untuk menangkap keempat pesulap tersebut. Tak ketinggalan pula, pihak Prancis mengirim Alma untuk ikut menyelidiki kasus perampokan tersebut. Setelah ditangkap dari apartemennya, mereka diinterogasi satu persatu, termasuk bapak yang ceritanya masuk ke brankas tersebut. Tapi sayangnya tidak ada bukti yang dapat menunjukkan keterlibatan mereka, sehingga Dylan pun melepaskan mereka semua. Ternyata pada saat pertunjukan keempat pesulap tersebut direkam oleh Thaddeus yang diperankan oleh Morgan Freeman, yang merupakan seorang yang anti terhadap sulap. Artinya dia berusaha mengungkap trik-trik yang dilakukan oleh pesulap dan mempermalukannya serta menjualnya secara online. Dylan dan Alma ke tempatnya untuk mewawancarai Thaddeus dan menggali beberapa informasi darinya. Setelah itu, ternyata ditemukan trik, yaitu ada tempat yang dibuat mirip dengan brankas bank Prancis, tepatnya di bawah panggung sulap tersebut. Bahkan orang yang maju ke panggung itu merupakan orang yang sudah dipilih oleh mereka sebelumnya. Memang sudah diincar untuk mereka yang memiliki tabungan di bank Prancis. Dan bagaimana cara pesulap itu mengambil uang asli dan menukarnya dengan uang palsu, diungkap oleh Thaddeus, sehingga Dylan pun masih belum percaya. Arthur Tressler yang sukses membawa mereka ke puncak karir tidak tahu bahwa dia akan menjadi target berikutnya dari keempat pesulap itu. Pertunjukan kedua dilakukan di New Orleans dengan janji yang lebih heboh dari sebelumnya. Dylan dan Alma sebetulnya masih penasaran dengan Four Horsemen sampai mengikuti mereka dalam acara keduanya di New Orleans. Bersiap-siap dengan strategi penangkapannya jika memang terbukti mereka melakukan perampokan. Arthur Tressler sebagai pihak sponsor mengetahui rencana Thaddeus yang merupakan ancaman untuk kesuksesan acara keempat pesulapnya. Arthur menawari sejumlah uang agar Thaddeus pergi meninggalkan kota tersebut, namun ditolak olehnya. Thaddeus sempat bertemu dengan Four Horsemen dan berbincang-bincang tentang penampilan mereka yang akan datang.
Mereka tahu bahwa Thaddeus adalah seorang yang suka membongkar trik sulap. Jadi mereka seperti kurang senang dengan kedatangan Thaddeus dan sedikit mempermainkannya. Anak muda kok dilawan. No. Your unnecessary velveteen pocket there. Oh. Anyway, thank you so much for coming by. Malamnya, acara dimulai dengan beberapa aksi sulap jalanan seperti menghilangkan kelinci, melempar kartu, dan menghipnotis seseorang. Tapi semua itu ada tujuannya loh, nanti ada penjelasannya. Dan sebetulnya ada permainan balon yang kurang masuk akal sih, hehe. Acara tersebut kemudian dilanjutkan dengan acara puncak, yaitu menyuruh setiap orang menuliskan saldo rekening mereka. Dan demikian juga di panggung ada tulisan saldo rekening dari sponsor mereka, yaitu Arthur Treasure. Tak diduga, saldo rekening Arthur Treasure berkurang sedikit demi sedikit dan berpindah ke tulisan saldo penonton. Pada awalnya, Arthur merasa itu hanya bagian dari pertunjukan. Namun siapa sangka kalau hal tersebut merupakan hal yang nyata. $82,000 on my bank account. It says it right here on my cell phone. I don't know. Is this happening? We got confirmation. It's really happening. They robbed him. Dan kemudian keempat pesulap itu mengungkapkan bahwa Arthur pemilik dari Prosman seperti Robin Hood, Bung, yang merampok untuk dibagikan kembali. Robin Hood main sulap. Dylan dan Alma yang sudah bersiap di kursi penonton mendapat laporan bahwa Four Horsemen memang melakukan perampokan. Oke, jadi ini loh penjelasan dari sulap kacangan yang mereka lakukan tadi, yaitu sedikit trik mentalis yang dimiliki Merritt. Dylan kembali lagi gagal untuk menangkap mereka karena tadi Merritt telah menghipnotis penonton jika metis tadi. Setelah itu Dylan dan Alma langsung memburu mereka dan terjadi kejar-kejaran yang sengit. Dan lagi-lagi keempat pesulap tersebut tidak dapat ditangkap. Dylan terjebak dengan GPS-nya sendiri, sedangkan Alma yang hampir menembak Danny tapi tidak sanggup. Mungkin karena kasihan kali ya. Karena kegagalan yang tadi, Dylan stres dan datang ke sebuah bar untuk minum-minum. Kemudian Alma datang untuk menenangkan, tetapi Dylan malah nyolot menyalahkan Alma dan langsung saja tangannya dilipat oleh Alma. Kapok loh, the power of emak-emak. Dylan menemukan buku aneh milik Alma yang jatuh ketika dia melipat tangannya. Ternyata Alma sangat percaya dengan adanya sulap, tapi Dylan tidak. Setelah itu, Arthur yang sudah kehilangan banyak uang dan dipermalukan oleh Four Horsemen bertanya kepada Thaddeus kenapa dia tahu sekali tentang keempat pesulap itu. "Apakah kamu ada di belakang layar semua ini?" kata Arthur. Tapi Thaddeus menjawab dengan entengnya, "Oh, itu hanya trik sulap." "Trik sulap apa? $140 juta hilang, dibilang trik sulap." Lucu. Dan akhirnya Arthur pun menyewa Thaddeus untuk membalas keempat pesulap itu. Di tempat lain, Dylan diam-diam melihat buku yang dipegang oleh Alma. Buku itu ternyata berisi tentang trik sulap dan kepercayaan sulap dari pesulap terkenal, yaitu The Eye. Akhirnya, sedikit demi sedikit kelihatannya Dylan sudah percaya dengan yang namanya sulap menyulap. Baru percaya ente. Dan ketika Alma bangun dan mencoba menjelaskan ke Dylan, kedekatan mereka pun mulai terlihat. Sampai mereka saling tatap menatap. Sadar akhirnya mereka, gak jadi deh. Besoknya, Dylan dan Alma berhasil mengetahui persembunyian keempat pesulap di sebuah apartemen karena Dylan curiga dengan HP-nya. Dan benar saja, HP-nya ditukar ketika mereka mengadakan interogasi dulu. Karena itulah mereka melacak HP-nya dan Dylan menemukan mereka. Penangkapan pun segera dilakukan. Daniel Henley dan Merritt berhasil melarikan diri, sedangkan Jack Wilder yang masih belum selesai membakar dokumen-dokumen rahasia mereka terlambat dan dipergoki oleh Dylan dan temannya, sehingga perkelahian pun tidak bisa dihindari. Perkelahian pesulap itu seru-seru sedap gitu loh. Sampai Jack bisa keluar dan dilanjutkan dengan adegan kejar-kejaran di jalan. Sampai akhirnya mobil yang dikendarai Jack Wilder terbalik dan terbakar. Jack pun tewas. Good. That you now see are engaged in a high-speed pursuit following a black sedan. You're behind a bus!
Dylan dan gengnya mengetahui misi selanjutnya dari pesulap itu, yang memburu uang dalam brankas yang akan digunakan untuk pertunjukan ketiga di kota New York. Mereka selalu kalah selangkah dibanding ketiga pesulap itu. Ketika sampai di tempat, brankas tersebut sudah hilang dan telah diangkut oleh truk. Mereka mengejarnya dan menyuruh tetap berjalan ke tujuan. Sebagai jebakan, dengan Dylan dan dua temannya tetap berada di dalam truk yang berisi brankas itu. Setelah sampai dan brankas dibuka, ternyata orang yang membuka truk itu adalah anak buah dari Thaddeus. Thaddeus datang beralibi dan membela diri bahwa dia hanya mengikuti truk itu dan tidak terlibat. Setelah brankas dibuka, ternyata isinya bukanlah uang seperti yang diduga, melainkan hanya boneka dan balon anak-anak. Once again, misdirection. Pertunjukan ketiga pun dimulai. Polisi mengepung tempat tersebut dan di sana terlihat Dylan dan Alma bertemu kembali. Mereka berusaha membatalkan dan menangkap ketiga pesulap itu. Tetapi pertunjukan itu tetap berjalan. Pertunjukan ini sebetulnya lebih banyak memakai gambar-gambar visual di gedung. Dan akhirnya mereka bertiga meloncat dari atas gedung itu dan berubah menjadi hujan uang. Dan dilanjutkan ketiga pesulap itu menghilang dari keramaian penonton. Thaddeus pergi menuju mobilnya dan begitu pintu dibuka, maka berhamburan uang yang banyak di dalam mobilnya. Rupa-rupanya uang yang ada di brankas tersebut sudah dipindah ke mobilnya Thaddeus. Dylan pun menangkap Thaddeus. Di dalam penjara, Thaddeus dikunjungi oleh Dylan. Dia merasa dijebak. Lain dan tidak bukan adalah Jack Wilder. Oke, kita flashback sedikit. Ternyata aksi kejar-kejaran oleh Dylan dan Jack sudah diprediksi oleh keempat pesulap tersebut. Mereka sengaja membuat skenario agar Jack Wilder tewas dalam pengejaran, sehingga Jack Wilder dengan bebas masuk mengambil brankas untuk acara mereka yang terakhir. Dan akhirnya Thaddeus mengetahui bahwa sebenarnya pesulap kelima adalah Dylan sendiri. Namun Thaddeus masih bingung untuk apa dia dijebak. How you let yourself be so blinded by your ego? Keempat pesulap tersebut bertemu di Central Park, termasuk Jack Wilder yang ternyata memang benar masih hidup. Akhirnya mereka berempat menemui orang yang merekrut mereka setahun yang lalu, yang tidak diketahui jati dirinya. Mereka kaget ketika ditemui oleh Dylan adalah orang yang selama ini menjadi musuhnya. Jawaban apa dan mengapa baru terungkap di akhir film ketika Dylan menemui Alma di Prancis. Rupa-rupanya ayah Dylan adalah seorang pesulap yang pernah dibuka triknya dan dipermalukan oleh Thaddeus. Pada pertunjukan terakhirnya, ayah Dylan dimasukkan ke dalam peti dan ditenggelamkan ke dalam sungai. Namun dia tidak bisa melepas gemboknya dan dia tewas. Dan lebih parahnya lagi, mayatnya tidak ditemukan. Arthur adalah pengusaha asuransi yang menolak klaim kematian ayahnya, dan bank di Prancis yang tidak mencairkan uang ayahnya, dan perusahaan brankas yang membuat peti tidak sesuai spesifikasi yang diminta ayahnya. Dylan merancang itu semua dengan sangat sempurna untuk menjebak Thaddeus dan yang lainnya. Semua pemain telah tampil dengan baik dan pas sekali dengan karakter yang dimainkannya masing-masing. Penonton perlu konsentrasi di sesi akhir film karena semua terungkap di sana dalam waktu yang sangat singkat. Film ini cukup menghibur sebagai sebuah tontonan. Mungkin banyak adegan yang masih perlu dipertanyakan, tetapi jangan lupa film ini tentang sulap yang bisa menghilangkan kelinci dan memunculkannya kembali. Artinya, nikmati saja untuk kepuasan Anda. Terima kasih telah menonton channel ini. Jangan lupa share video ini jika kalian suka, subscribe jika kalian ingin request alur film kesayangan Anda. Terima kasih.